Cek, 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 1, 2. Cek, cek, 1, 2. Cek. Cek, 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 1, 2. Cek, cek, 1, 2. Tes, tes, 1, 2, 3. Masih? Kecil. Masih kecil. Gedein dikit. Kecil. Tes, 1, 2, 3. Baru gede ini. Gimana, Mas? Oh, bagus. Cek 1, 2, 3. Pak Venta di Surabaya bisa mendengar kah? Jelas sekali Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Taufik. Tes. Oh, jelas. Oke. Bapak-bapak yang di Surabaya? Apa suara saya terdengar jelas, Pak? Ya Pak, sangat jelas. Oke. Saya mulai ya. Mas, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana hazan inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan hari Minggu ini kita bisa berkumpul kembali meskipun dalam sistem online. Namun kita diberikan kebarokahan, diberikan karunia, kita diberikan kelonggaran bisa menghadiri ini semua. Semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita patut bersyukur atas semuanya itu. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berkenaan dengan acara pelatihan hidroponik yang rencananya akan kita adakan sebentar lagi ya. Kami selaku pembina dari DKM di Awal Iman ya, ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan di kebunsayur.com yang sudah berusaha untuk meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit ya, pelatihan kepada anak-anak kita di sini. Sebagai informasi Bapak-bapak, Pak Venta dan pengurus kebunsayur.com di Surabaya bahwa kami di sini berada di bawah naungan DKM di Awal Iman yang mana berlokasi di Jalan Lapangan Tembak Cilandak, yang mana pada bagian divisi kewirausahaan salah satunya adalah kami bergerak di pemberdayaan anak-anak pondok serta pramuka di dalam mengembangkan budidaya hidroponik ini. Tentunya ini merupakan suatu kelebihan dari sumber daya kita yang perlu kita tingkatkan dan perlu juga ilmu dan sedikit arahan ya, yang terutama bapak-bapak yang sudah berkompeten di bidangnya. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Venta selaku pemilik kebunsayur.com dan jajarannya di Surabaya, kami persilahkan untuk segera memberikan pelatihan ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya bisa didengar Pak Taufik? Halo Pak Taufik. Itunya dijelas digedein. Saya mulai saja ya sambil nunggu speakernya dinyalakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pengurus DKM Diah Iman. Kami memperkenalkan diri, saya Benta. Saya bersama co-founder saya, yakni Bapak Mehdi Riza. Kami berdua mulai dari nol, sejak tahun 2014 merintis kebun sayur skala usaha di Surabaya hingga sampai saat ini alhamdulillah masih dipadan dan kemampuan kami juga sudah lumayan lah kota Surabaya karena memang kami adalah pionir untuk skala industri di Surabaya. Untuk Semoga nanti bisa memberi manfaat maupun memberi masukan yang berharga bagi adik-adik di pondok yang nanti akan menjalankan usaha kebun hidroponik di area pondok pesantren sana. Untuk lebih detailnya saya serahkan ke co-founder kami Kebun Sayur Surabaya, Bapak Mehdi Riza. Silakan Pak Mehdi. Dari saya mungkin seperti itu. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mehdi. Ini sepertinya Pak Mehdi lepas ini. Mungkin kita coba minta untuk disambung kembali. Mohon ditunggu ya Bapak-Bapak. Pak Taufik dan rekan-rekan DKM Diah Iman, mohon bersabar sebentar. Ini Pak Mehdi lagi login kembali. Sepertinya ada internetnya lagi drop sebentar. Ditunggu sebentar ya Pak. Ya, sudah masuk. Oke, Sudah kelewatan silakan Pak apa Mehdi. ya? Itu cuma pembuka dari saya. Silakan memperkenalkan diri, langsung masuk ke latihan ya. Oh, langsung gitu. Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Ini cuma 7 orang aja. Dan ini, wah, bapak-bapak semua ini. Jadi sungkannya aku. Ini mudanya nggak ada ya. Oke, ini saya kira materinya santai. Ini sedikit serius nih kayaknya ya. Ini bajunya baju resmi semua ini. Saya jadi nggak berani anuin video ini karena kaosan. Santai saja Pak Mehdi. Di studio kebetulan di satu akun ada beberapa orang. Oh. Ya, ini kok boleh tahu sebetulnya tujuannya ini nanti apa ya? Saya dengarnya sih cuma ada pelatihan Pak Wenda minta tolong saya untuk ngisi. Nah, kalau ada spesifik permasalahan mungkin bisa nyesuaiin ininya sih. Ya, mungkin begini Pak Mehdi. Jadi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu pengalaman di kebun sayur serta hambatannya apa dari pembibitan sampai marketing gitu. Mungkin itu Pak. Ya, jadi kami bisa mengambil pelajaran dari situ. Demikian Pak Mehdi. Oh, sama marketing juga ya. Oke. Nanti dikasih waktu berapa lama? Ya monggo ini sak jelasnya orang-orang ini kalau ada langsung pertanyaan ya monggo dipersilahkan. Jadi ini bebas ini gitu. acaranya. Oke. Bisa minta tolong saya dijadikan host supaya bisa ngasih PowerPoint. Bisa Pak.
Sudah Pak, silakan Pak. Ya, oke, sebentar saya cari filenya. Filenya kok belum nongol. Oke, Assalamualaikum. Saya ini ya, apa namanya, kasih slide materi, tapi nanti bisa langsung di-cut. Misalkan kalau di sini kan ada raise hand ya, atau chat. Nanti saya coba baca kalau mau ada pertanyaan langsung, atau langsung ngomong aja sih. Ya, ini sekilas saja. Kita dari Kebun Sayur Surabaya itu kita sudah tahun 2014 berdirinya. Jadi sekarang 2020 sudah 6 tahun ya. Kemudian kita ada beberapa kebun dan punya beberapa mitra sejatim. Nah, sekilas saja ini kegiatan kita. Jadi dari 2014 itu sudah, karena kita yang pertama di kota Surabaya, jadi mungkin karena itu ya, jadi kita mudah diliput sama koran atau TV. Sampai sekarang sih alhamdulillah tiap tahun selalu aja. Nah, itu yang rada susah itu memang terus nyari materi yang baru ya. Ya ini sekitar ini aja. Nah, ini kebun kita yang terbaru. Kalau sebelumnya itu kita itu sebetulnya kebun itu hanya untuk produksi, baru gara-gara banyak liputan, banyak orang berkunjung, akhirnya pindah di Gayung ini ada pendoponya. Jadi supaya orang itu mudah untuk kumpul-kumpulnya dan pelatihan jadi lebih nyaman. Nah, sekarang pertanyaannya kurang lebih kenapa sih kita berhidroponik? Itu dimulai karena kita itu melihat ada gap antara hotel resto yang makin banyak di Surabaya, makin lama makin bagus, tapi di satu sisi kita melihat itu ada sayur yang kurang seger. Jadi ada gapnya di situ, sehingga kita cari tahu kenapa. Itu kurang lebih permasalahannya itu karena sayur itu kebanyakan ada di luar kota. Nah, dia perjalanannya jauh, kemudian kadang pengirimannya itu juga pakai pickup terbuka begitu, jadi mudah layu. Nah, akhirnya solusinya kan otomatis gimana caranya bisa nanam di kota kan gitu. Nah, satu sisi juga kita ngelihat namanya petani itu kan kurang lebih permasalahannya itu kan kalau nggak kekeringan, kemudian kebanjiran, kemudian kena hama ataupun penyakit. Ini kan paling umum kan kayak begini. Kemudian ada namanya pemborosan sih, penggunaan lahan. Jadi jarak seperti ini, pemborosan kayak begini juga termasuk pemborosan. Nah, di satu sisi itu juga permasalahan dunia itu kan makin lama, makin pertumbuhan makin banyak, lahan sedikit, sehingga pasti ada masalah nantinya. Nah, prediksinya orang itu yang paling utama adalah masalah pangan sama air bersih, karena yaitu karena banyaknya penduduk dan penggunaan lahan yang tidak tepat. Nah, jadi itu akhirnya pindah ke hidroponik. Nah, hidroponik itu kelebihannya itu karena jaraknya itu bisa dideketin. Kemudian kalau udah besar itu kita kasih jarak. Kemudian dengan cara seperti ini kita bisa hemat lahan dengan luasan yang sama, kita bisa nambah produksi. Nah, kemudian dengan cara model sistem seperti ini kita jadi lebih hemat air. Jadi kalau masalah kebanjiran maupun kekeringan itu juga udah berkurang. Jadi tinggal masalah hama dan penyakit doang. Oke.
Nah, kemudian apa aja yang harus dipikirkan kalau mau berhidroponik? Nah, kalau mau yang diperlukan itu sebetulnya banyak faktor yang harus dipikirkan. Tetapi ini kalau kita kita rangkum itu kurang lebih ada 4. Jadi sama ditanam maupun hidroponik itu sama. Jadi butuh udara, butuh sinar matahari, butuh air, sama media tanam. Nah, jadi kalau di hidroponik juga sama, butuh sinar matahari, udara, media tanam sama air. Nah, ini yang buat beda dan sama. Jadi satu tanah, satu air, udah persis. Jadi hidroponik itu sama persis. Ini materinya sedikit dari awal dulu ya, yang kita sama visinya. Nah, sekarang sebelum kita berhidroponik kita juga harus paham apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi sekarang kita bahas, tadi kan ada 4 ya, ada matahari, udara, air, sama media tanam. Nah, kita sekarang bahas masalah cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu benar-benar dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau manusia itu perlu berjemur, tanaman itu juga perlu. Nah, masalahnya, bukan masalah ya, maksudnya kenapa kita butuh sinar matahari? Karena sinar matahari itu diperlukan supaya untuk fotosintesis. Jadi CO2, karbon dioksida tambah air ditambah sinar matahari itu nanti menjadi energi sama oksigen. Nah, yang dibutuhkan oleh tanaman itu sebetulnya kebetulan semua sinar yang tampak ya. Ya, jadi ada Mechiko hibiniu itu dibutuhkan. Nah, tapi masalahnya nggak semua Mechiko hibiniu itu yang dipakai oleh tanaman. Yang dibutuhkan tanaman itu hanya biru dan merahnya sebetulnya. Hijau dan kuningnya nggak dipakai. Nah, cuma jadi masalahnya kalau misalnya kita kena sinar yang banyak, ya nggak masalah juga. Cuma masalahnya hanya nanti jadi panas saja kalau terlalu banyak sinar mataharinya. Tapi kalau biru dan merahnya itu pasti dibutuhkan. Nah, jadi yang harus kita perhatiin itu ada 3. Jadi 1, kita harus tahu beda tanaman itu butuh beda kebutuhan sinar mataharinya. Kemudian yang kedua, berapa lama yang dibutuhkan. Nah, jadi sehingga ada beberapa tanaman yang memang butuh tanamannya sinarnya banyak, ada yang tidak. Jadi kalau di sini ada microgreen itu butuh sinar mataharinya sedikit. Kemudian ini kalau ada tulisan 5-10 itu, maksudnya 10 itu 1 jam, 2 jam kalau masih dengan pedoman 200.000 lux, panjangnya. Poin ini tuh banyaknya tanaman lah. Butuhnya sinar matahari itu beda-beda. Jadi kayak misalnya anggrek itu kan nggak butuh sinar matahari yang banyak. Nah, itu ada beberapa tanaman yang seperti itu. Nah, ini contoh kita nyoba. Yang sebelah kiri ini tanaman selada yang sebelah ini sebelah kanan ini benar-benar seharian dari pagi sampai sore, sama yang cuma sampai siang doang. Jadi kena siang ini kena bayangan ya ini. Siang itu udah kena bayangan sampai sore. Paginya dapat dia. Nah, bedanya ya, jadi kalau yang kena matahari selalu itu lebih gede dan lebih besar. Dan ini terlihat ya itu kelihatan besar ya. Nah, kemudian yang sebelah sini ini yang red leaf ini contoh ada kuning-kuningnya ya, sedikit warna merah tapi ada kuning-kuningnya, hijau ke kuning-kuningan. Ini karena dia tuh seharusnya merah banget tapi ketutupan sinar. Akhirnya dia akan seperti ini. Nah, yang paling bawah itu contoh kalau benar-benar nggak kena sinar, jadi kayak kecambah. Terus yang satu lagi ini green leaf ini juga, ini pada waktu sudah besar tiba-tiba kita tutupin. Jadi dia itu akan tiba-tiba meninggi seperti ini. Jadi culek begini, meninggi batangnya, terus jadi tidak enak dilihat.
Ini contoh akibat kurang sinar, contoh kurang sinar. Jadi kalau misalnya tanaman itu sudah tanda-tanda seperti ini, tidak apa namanya, misalnya kecil, itu pasti kurang sinar. Meninggi pasti kurang sinar. Atau yang putilang begini kayak kecambah, itu pasti kurang sinar. Nah, efeknya seperti ini. Oke, ini masalah sinar matahari. Kemudian udara dan suhu. Jadi masalah udara dan suhu itu memang idealnya tanaman itu butuh suhu sekitar 25 derajat. Jadi makanya kayak manusia gini kan kalau bisa tuh ya nggak tinggal di Surabaya ya, pindahnya kalau bisa tuh di Malang gitu atau di Batu. Orang kan lebih prefer begitu. Sama tanaman itu juga mereka lebih seneng di suhu yang dingin. Nah, efeknya seperti apa? Ya ini. Ini berdasarkan literatur. Jadi suhu makin tinggi, DO, disok oksigen, itu makin lama makin kecil. Efeknya, ini kalau ini contoh di Butterhead ini, jadi paling kiri itu dia makin besar, makin lama makin kecil. Efeknya, maksudnya apa yang buat beda? Ini bedanya tuh karena dia kurang oksigen. Nah, kalau kurang oksigen, ya ini airnya tanaman itu juga nggak segede yang oksigennya lebih banyak. Gitu. Nah, kemudian kita bahas masalah air. Kalau air itu sebetulnya apa saja bisa dipakai, tapi memang kalau bisa itu yang tidak terlalu banyak kandungannya. Jadi makin apa namanya makin murni, makin bagus sebetulnya. Tapi banyak yang bilang kurang lebih yang 100 ppm itu sudah bagus. Jadi kayak air isi ulang itu bagus dipakai daripada PDAM. PDAM di Surabaya itu ppm-nya bisa sampai 270 paling, 250 ke atas lebih lah. Nah, ada daerah itu yang airnya aja bisa sampai 400. Jadi cari yang sekitar 100 itu lebih baik. Karena apa? Nanti kita bahas masalah pupuk. Nah, masalah pupuk ini juga sering orang itu kan bertanya, kenapa sih hidroponik itu harus pakai kimia? Apakah kimia itu apa namanya baik apa tidak? Itu pertanyaan ini paling banyak, makanya itu saya share. Jadi kita ngelihat sebetulnya manusia itu apa sih yang dibutuhkan? Apakah dia itu butuh pecel, apakah butuh burger, apakah butuh vegetarian? Nah, ini kan yang sering ini sama orang. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan tubuh manusia itu bukan makanannya, tapi kandungannya. Jadi ya mengandung energi, mengandung protein, mengandung vitamin, mengandung mineral. Nah, mineral inilah yang terus tanda kutip lebih mirip kayak bahasa kimia ya. Coba perhatiin aja kayak misalnya ini ada kalsium, fosfor, besi, seng, yodium. Ini kan jelas dibutuhkan oleh tubuh manusia, tapi kan tanda kutip bahasanya kimia. Nah, itu dari mana? Itu dari yang kita makan, itu diolah sama perut kita, karena perut kita itu ada bakteri yang baik, sehingga dipecah menjadi mineral-mineral itu. Sisanya kita buang. Nah, ini proses manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, tanaman itu sebetulnya butuhnya itu apa? Apakah butuh sampah? Apakah butuh pembusukannya daun? Apa butuh pembusukan hewan? Nah, apakah itu? Kan pertanyaannya kan, kenapa nggak pakai pupuk organik aja? Kan gitu. Nah, kita sih masih berpikirnya pupuk organik ataupun apa namanya tidak organik, yang penting itu kandungannya. Jadi kalau kita merhatiin, yang dibutuhkan tanaman itu balik lagi.
ya nitrogen, ya sulfur, ya fosfor, potasium, kalsium, magnesium. Ya ini yang dibutuhkan oleh tanaman, makro dan mikronya. Nah, cuma ini dari mana? Nah, baik lagi, kalau kita pakai pupuk organik, kita itu butuh yang namanya pengomposan bakteri. Jadi butuh humus, akhirnya diolah menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kalau kita ini pakai hidroponik itu kan pakai air. Nah, air kalau di tanah itu memang jelas ada bakterinya kan untuk mengolah supaya mikroba, terus hewan-hewan di situ tuh bisa tumbuh, itu kan memang pasti ada bakterinya yang bisa ngolah seperti itu. Nah, kalau di air jelas nggak ada bakterinya, sehingga kita ngasihnya memang langsung yang kimia yang dibutuhkan oleh tanaman. Cuma yang buat beda, pupuk di tanah yang kimia itu kebanyakan itu yang kualitasnya jelek, sehingga pupuknya itu akhirnya ngerusak tanahnya itu jadi keras, akhirnya nggak bisa dipakai tanaman lagi. Nah, kalau di hidroponik kita pakai kualitas yang bagus, yang grade-nya itu greenhouse grade, jadi hampir 100% akan terserap semua. Beda kalau yang soil grade itu rata-rata cuma 60%, 40% itu sampah yang merusak. Nah, itulah yang akhirnya yang tidak jadi ramah lingkungan. Nah, kemudian kita juga membahas tentang ada beberapa teman yang kalau mau hemat ya, tanda kutip ya, dia itu prefer kalau mau kalau malam itu pompa itu dimatiin. Itu sering saya ketemu, dan bahkan pegawai kita dulu itu malam itu dimatiin. Nah, efeknya tanaman itu memang nggak segede yang biasanya. Nah, penjelasannya itu seperti apa? Nah, rupanya dia itu tidak bisa besar karena memang ada namanya jam makan. Jam makan manusia itu pagi, siang, malam. Tanaman itu juga sama sebetulnya. Jadi ada unsur fosfor itu malah memang butuh siang hari. Tapi kalsium sama potasium malah malam-malam dia diserapnya. Nah, kalau magnesium semua malam dan terang dia nyerap. Jadi makanya kalau mau tanda kutip berhemat, ya siap-siap resikonya begitu. Jadi memang harus pompa itu nyala 24 jam kalau di hidroponik. Oke, terus ini masalah media akar, media tanam. Jadi ada ada rock wool, hidroton, sekam bakar, kokopit. Nah, ini macam-macam. Ya, itu coba aja, semua itu ada kelebihan kekurangannya. Itu nggak masalah. Yang penting yang dipikir itu media itu bisa nyerap air, kemudian akar tuh mudah untuk tumbuh. Yang ketiga, tidak mudah busuk. Jadi apa saja itu bisa. Jadi misalnya kayak tisu atau busa itu bisa dipakai. Yang penting itu yang diiniin. Nah, udah ada. Sementara ini dulu, ada yang mau ditanyain? Saya mau bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya DKM Diaul Iman. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa tanaman itu sering terkena hama, walaupun sebenarnya di setiap sisi greenhouse-nya itu udah lengkap dengan paranet ataupun hal yang sebagainya. Mohon bisa penjelasannya, Pak. Oke, ya terima kasih. Sebetulnya itu sesi nanti sih, tapi ya sudahlah. Oke, ini masih bahas tentang tadi itu matahari,
udara, air, sama media tanam. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tentang hama, jadi begini, hidroponik sama yang di tanah itu sebetulnya sama saja. Yang buat beda itu kan hanya caranya. Satu tanah, satu air. Nah, biji itu kan biji umum. Nah, kalau memang di tanah aja kena hama, di hidroponik itu pasti juga kena. Nah, sekarang gimana caranya supaya tidak kena hama? Ya gimana caranya supaya hama itu tidak masuk? Itu salah satunya. Nah, kalau misalnya tadi nanya, padahal sudah dikasih paranet, kok masih ada. Pertama, paranet itu beda sama insect net. Paranet itu gunanya untuk mengurangi sinar matahari. Tapi kalau insect net baru supaya serangga nggak masuk. Jadi beda. Nah, misalnya nih sudah pakainya insect net, tapi kok bisa masuk? Bisa juga itu jangan-jangan masuknya itu karena kita masuk. Jadi bisa juga serangganya itu nempel di baju kita. Nah, kita masuk ke sana, ya kena juga. Nah, jadi memang, tapi kan bedanya kan jadi lebih sedikit kalau udah kita pakai sengket. Nah, terus nanti bisa mengurangi lagi seperti apa? Kita tambahi dengan namanya trap. Bisa kayak yellow trap atau blue trap. Jadi supaya kayak pernah tahu sistem fidusia, apa yang namanya? Jadi supaya hama itu tidak ke tanaman kita nyiapin bunga di sekitarnya supaya dia ke sana. Jadi kita kasih, kalau itu cara kerjanya itu idealnya begitu. Tapi kalau kita ngakalinya ya pakai kertas warna biru atau kuning, itu kita kasih lem. Nah, itu nanti hama itu akan ke sana. Sebagai gantinya bunga. Gitu. Itu untuk mengurangi hama. Nah, terus mengurangi lagi bisa ya rajin-rajin kalau udah ketemu ya rajin dibuang jauh-jauh, jangan ini ketemu terus dibiarin. Jadi udah ketemu langsung dibuang dan jangan naruhnya tuh di dalam greenhouse. Misalnya ada tempat sampah dimasukin situ, sama aja, buang jauh. Itu sih tips dari kita begitu. Saya tambahkan boleh Pak Medi? Yuk. Ya, jadi fungsi dari paranet itu sebenarnya untuk shading, untuk mengurangi paparan matahari yang berlebihan. Saya beberapa waktu lalu dikirimi sama Pak Taufik video kondisi dari kebun yang ada di pondok pesantren Diaul Iman. Jadi memang pemakaian atau penggunaan paranet untuk yang dipasang di sekeliling dinding greenhouse itu sebenarnya tidak tepat sasaran karena pada saat matahari pagi itu bersinar dari sisi angle atau dari sisi miring itu justru malah dihalangi oleh paranet. Padahal sebenarnya yang benar adalah matahari pagi itu yang paling bagus untuk perkembangan tanaman. Jadi alangkah baiknya itu paranet diganti dengan insect net karena kalau itu sudah terpasang insect net fungsi dan fungsi dari insect net sendiri itu matahari masih bisa masuk karena warnanya kan terang tuh, warnanya putih. Kemudian juga angin masih bisa masuk, tetapi karena diameternya kecil serangga di luar gitu loh. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya ada pencegahan. Apabila masih saja serangga masuk, sebenarnya ada pencegahan, yakni dengan penggunaan pestisida organik. Itu di internet juga sudah banyak. Jadi nggak usah menunggu serangga itu datang, alangkah baiknya itu dibuatkan pestisida organik yang biasanya terdiri dari tembakau, bawang putih, kemudian diparut atau dihancurin, kemudian dikasih disaring, terus dikasih air 1 liter. Setelah itu baru diberi campuran sedikit mama lemon. Nah, itu yang disemprotkan di permukaan daun sayur. Sehingga kenapa kok harus dibegitukan? Karena pada saat itu disemprotkan di permukaan daun, serangga itu kalau sudah mulai makan daun, kemudian kan biasanya jilat-jilat dulu tuh permukaan daun.
Nah, kalau dirasa itu pahit karena ada tembakonya, dia pergi. Kemudian ada juga kalau dia cium itu permukaan daun bau bawang, dia pergi. Jadi nggak sempat bertelur, nggak sempat makan, dia pergi. Ya, itu namanya pencegahan. Nah, kenapa memang hidroponik itu memang agak mahal produknya? Karena memang investasinya cukup banyak, sehingga nggak sama dengan kalian kalau lihat di mana pertanian yang menggunakan tanah ya, petani-petani tradisional itu pun nggak pakai greenhouse, nggak dilindungi pun mereka masih bisa panen. Itu ada obatnya soalnya, karena kan petani-petani kita tuh selalu pakai pestisida, dan kadang-kadang memang sering kita jumpai karena mereka malas baca dan tidak punya pengetahuan, dosis yang mereka berikan di dalam penyemprotan pestisida itu sering berlebihan, berkali-kali lipat. Nah, itu yang membahayakan konsumen yang memakan sayur yang dari pasar. Karena memang tingkat pestisidanya itu cukup tinggi, yang kalau kita makan tanpa pencucian yang benar, itu obat pestisida bisa masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin penjelasannya begitu ya, Dek? Iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Medi, silakan dilanjut. Ya, nggak ada yang nanya lagi. Dilanjut dulu, Pak. Oke, ini sistem-sistem udah pada ngerti semua kali ya. Sebenarnya kalau sistem ini kan ada sistem yang apa namanya, yang mengalir, apa yang tidak mengalir. Ini contoh tidak mengalir seperti ini. Ini contoh hidroponik, modelnya apa namanya, rakit apung, tapi ditambahi ada aeratornya. Ini ada di Semarang ya. Jadi model seperti ini pun juga bisa. Ini kebun kita yang di Pondok Chandra juga model seperti ini. Next aja ya, kan cuma contoh aja. Terus ini pakai drip. Biasanya itu kalau nanam tomat-tomat cherry pakai seperti ini. Jadi ini dia tetap pakai rock wool di sini, tapi manilnya pakai selang-selang. Jadi kalau yang di bawah ini videonya ini dia modelnya tidak tidak mengalir. Kalau yang di atas ini yang mengalir. Jadi pakai ada baknya begitu. Nanti turun jatuh ke bawah begini. Nih pakai selang-selang begini. Jadi nanti kalau yang model seperti ini modelnya timer. Jadi langsung kayak apa ya, kayak minum obat ya. Jadi langsung benar-benar ada ukur takarannya. Jadi langsung ke akar ditusukin begitu. Jadi dia langsung menyerap. Ini kalau disobein ini sebetulnya ada waktu tertentu yang harus dibersihkan. Karena sesuatu yang berlebih itu nggak baik, jadi harus ada masa-masa pembersihan. Mungkin next saja ya. Kalau nggak ini model seperti ini, ABB Flu seperti anunya ayam. Ini yang bisa dipakai tanpa pompa. Jadi pakai tekanan udara aja. Nah ini, jadi kalau ini mau habis, nah ini air naik-naik sendiri.
Nah, ini juga bisa ditiru. Atau model yang seperti ini pakai aeroponik. Jadi konsepnya dikabut-kabutin sih. Jadi namanya air itu hanya spray begini. Oke, next saja. Nah, ini banyak orang yang modelnya kan terus di tingkat seperti ini. Kira-kira bisa dipakai apa enggak ya? Ini ada yang model seperti ini. Ini ada teman di sepanjang. Sistemnya seperti ini. Dan ini cuma bertahan berapa ya? 6 bulan doang kayaknya. Bertahan 6 bulan terus akhirnya dia tidak ini. Nah, model yang tingkat seperti ini, nah itu balik lagi ke penjelasan tadi awal, pasti di bawah itu pasti kurang sinar. Nah, kalau kurang sinar, tadi ada saya kasih contoh, pasti tanamannya akan meninggi ataupun kurus. Nah, jadi kalau kita mau modelnya tingkat seperti ini, jangan nanam tanaman yang melebar, seperti kayak selada. Nah, selada itu kan melebar. Nah, itu pasti nanti bermasalah kalau modelnya tingkat seperti ini. Makanya kalau kebun kita, kalau lihat foto yang tadi di awal itu kan kita datar rata karena dari awal kita niatnya nanam selada. Nah, kalau yang tingkat seperti ini cocoknya kalau nanam yang oriental, yang meninggi kayak kangkung, bayam, kemudian mungkin nanam seledri dan lain-lain. Itu cocok kalau modelnya tingkat. Boleh saya tambahkan Pak Medi, balik lagi? Monggo. Yang tadi Pak Medi. Yang 6 bulan usianya itu loh, terus tutup. Oh ini, videonya ini. Bukan. Yang di sepanjang, hanya beroperasi 6 bulan terus tutup tadi itu loh. Iya, kenapa itu? Iya monggo, kamu nambahi. Jadi gini adik-adik, sebenarnya kalau konsepnya itu mau berhemat tempat, sampai ada beberapa teman-teman itu yang membuat bertingkat sampai sekian meter ke atas hanya untuk supaya produksi meningkat, kemudian dengan lahan yang sama tapi beberapa kali lipat hasilnya gitu ya. Itu memang ada benar dan ada salahnya kalau menurut kami ya, karena kan gimana yang namanya produksi dan operasional itu juga mempertimbangkan accessibility atau ergonomis gitu ya. Kalau adik-adik lihat ini ya, kalau bertingkat gini ya memang dia hemat tempat. Tapi bayangkan aja kalau kita atau karyawan itu lagi merawat ini misalnya ya, atau panen, ini kan pasti butuh akses untuk naik ke atas. Nah, jadi mungkin sekali, 2 kali mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau sudah mau dibersihkan naik tangga, mau panen naik tangga, mau pindah taman naik tangga, jadi ribet gitu loh. Sehingga di suatu titik tertentu biasanya terus ditinggal. Karena apa? Yang sejangkau mereka aja yang bisa ditanam, tapi yang tidak kejangkau karena ketinggian biasanya ditinggal. Itu satu. Yang kedua, masalah pembersihan. Pembersihan ini kalau sudah bertingkat-tingkat gini ini juga rumit ya kalau menurut kami yang sudah 6 tahun ini rumit ini. Jadi kelihatannya aja ini hemat tempat, tapi kerumitan pada saat operasional dan maintenance itu juga menjadi pertimbangan. Nah, yang terakhir menurut kami berdasarkan masukan-masukan dari para senior kami terdahulu yang membimbing kami membangun kebun pertama kali di Surabaya, mereka pun beberapa waktu yang lalu ya, sebelum tahun 2014 itu sudah melakukan beberapa kali percobaan teknik ini, teknik itu, segitiga, mau tumpuk, mau ini. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya mereka itu capek terus kembali lagi ke yang datar atau alias satu layer ya. Kenapa? Pertama, maintenance gampang. Kedua, paparan matahari adil ya. Ketiga, panennya gampang ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak memerlukan alat bantu untuk naik turun. Sehingga bagi pelaksana atau pengelola kebun itu merasa ergonomis banget gitu loh. Jadi tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak. Nah, jadi itu beberapa pertimbangan yang kita bisa sharing ke kalian bahwa
orientasi untuk meningkatkan produksi di lahan yang sama, itu belum tentu konsep yang harusnya peningkatan produksi itu bisa berlangsung lama. Jadi perlu dipertimbangkan juga masalah keberlangsungan yang jangka panjang gitu ya, sama tingkat kemudahan bagi karyawan maupun pengelola kebun. Itu tambahan dari saya, adik-adik. Silakan Pak Medi. Ya, jadi oke. Nah, ini contoh sistem hidroponik di luar negeri itu ada seperti ini. Jadi mau ditingkat pun bisa, tapi kan kuncinya kan bagaimana dapat sinar matahari. Nah, ini caranya kalau di video ini naik turun gantian, yang di atas yang di bawah gantian. Nah, ini bisa gerak kayak begini. Nah, atau yang sebelah kanan ini yang di Singapura ini modelnya seperti ini. Jadi itu nanti, ini saya nggak dapat videonya, tapi yang jelas ini selalu gerak, kayak kincir gitu loh. Jadi ini semua itu pasti naik ke atas, gerak begitu sampai ke atas. Jadi semua sinar matahari dapat. Gitu. Nah, terus model, kalau enggak model seperti ini. Nah, ini muternya 360. Kalau tadi itu atas bawah, ini kanan kiri muter begini, supaya dapat sinar mataharinya. Nah, jadi ini sekedar ide aja. Nah, ini gerak kan 360 geraknya, muter. Supaya dapat sinar mataharinya. Oke, next saja. Nah, atau enggak model seperti ini, sinar matahari di tengah-tengah begini, terus tanamannya yang di sekelilingnya. Ini juga kreasinya orang-orang. Oke, atau model yang umum aja. Ini ya nanamnya malah di tingkat seperti ini, di tingkat pakai lampu grow light, tambahannya seperti ini. Nah, ini malah saya langsung di dalam supermarket. Langsung gini. Oke. Atau buat hiasan seperti ini juga bisa. Oke. Nah, ini ada mungkin ditanyakan lagi? Monggo. Jadi ini nanti semua sistem tadi itu sekali lagi balik lagi ke tadi itu sinar matahari, udaranya, kemudian nutrisinya, air, balik ke situ. Akhir-akhir gitu ya? Akhiran. Kalau udah kira-kira nunggu rambut. Kebetulan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ada yang nanya? Nggak ada. Oke, next ya. Oke, jadi kalau kita berhidroponik itu sebetulnya nggak hanya sekedar mungkin bisnisnya, tapi manfaatnya itu juga minimal untuk diri sendiri. Karena sekarang aja kan 5 sehat 5 sempurna itu sudah disempurnakan lagi menjadi ini. Halo Pak Mehdi, monitor. Assalamualaikum. Ya. Yes. Saya dengan Uis nih. Ya, Dari benar. Sako SKM nih. Ya berkaitan dengan tadi yang sudah Pak Mehdi jelasin ya, untuk pemeliharaan dan juga sampai dengan
menghasilkan ya. Kebetulan kan saya jurusan saya itu otomatisasi yang berkaitan gini Kak, untuk supaya sistem kontrolnya itu otomatis ya, saya insya Allah ada rencana untuk membuat suatu alat yang mana alat itu digunakan untuk mengontrol ya PPM air, kapan dia kapan dia harus dikasih makan, kapan harus dikasih pupuk ya, terus kapan dia harus disiram, terus cahaya mataharinya berapa gitu, kadar-kadar itu untuk kalau untuk standarisasinya ada semua nggak Pak? Standarnya? Standarisasi kayak tadi kan standarisasi. ultraviolet, untuk ppm, untuk ultraviolet, terus untuk memberikan makanan pupuk gitu kan. Itu ada standar-standarnya nggak untuk seluruh tanaman gitu kan, masing-masing tanaman beda-beda untuk ininya kan, beda-beda untuk karakteristiknya beda-beda kan. Ya, oke. Maksud saya kalau misalkan pakcoy, misalkan dengan ppm berapa, terus harus dikasih pupuk berapa gitu, dalam jangka waktu berapa lama gitu, sehingga nanti bisa kita kontrol menggunakan yang namanya controller gitu. Controller itu ntar kita desain, kita buat ininya gitu, kita buat waktunya, terus sama kadar cc-nya berapa gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan untuk standarisasi spesifikasi dari pemeliharaannya untuk setelah tumbuh gitu kan. Oke. Ya, jadi kalau mau begitu, monggo. Itu sudah tahun berapa ya? 2015 itu sudah ada banyak anak mahasiswa yang meneliti tentang itu. Terus memang permasalahannya itu alat seperti itu sudah ada di luar negeri, itu tapi cukup mahal. Itu harganya itu nggak salah sekitar 20 juta, tapi terus masuk ke Indonesia kena pajak menjadi 40 juta itu. Itu ada beberapa teman yang punya alat itu, yang impor. Kalau kamu mau ya bisa aja diajak nanti mau melihat. Enggak, rencana kita menggunakan microchip gitu, jadi nggak mahal. Kita bikin reviewnya dulu, kita bikin programnya dulu, hardware-nya dulu kita buat, nanti kita terapkan terhadap komponen-komponen apa yang dibutuhkan. Nanti ya saya terus terang aja kemarin buat alat itu hampir ratusan juta, tapi jadinya 20 juta gitu kan. Maksudnya untuk sharing ke kita supaya nanti memang ini untuk bisnis yang masa depan gitu. Harus diberikan teknologi yang lebih canggih. Kalau luar negeri ada, Indonesia insya Allah bisa juga gitu. Kalau saya sih, prinsip saya sih, coba saya mau oprak-oprak itu seperti apa sih sistem untuk perawatannya, dan berapa sih kadar-kadar yang harus. Yang lihat untuk pengalaman kan terus terang kalau pengalaman di lapangan lebih hebat daripada di Google atau di apa Kak biasanya. Oh Pak Medi, boleh saya tambahkan Pak Medi? Iya, tadi aku belum selesai sih, tapi ya monggo. Monggo. Ya, mungkin yang dimaksud adalah butuh informasi mengenai kadar ppm, kalau jenis tanaman tertentu, mungkin selada, kangkung, pakcoy, itu antara ppm berapa sampai ppm berapa atau titik berapa. Nah, kemudian pH juga, pH-nya berapa sampai berapa. Jadi mungkin Bapak yang tadi bertanya itu kepengen membuat program automation di mana nanti kalau range yang limit bawah sama limit atas terlampaui atau belum nyampe, itu dosis tanknya akan buka tutup sendiri sampai masuk ke range itu mungkin Pak yang dimaksud. Iya betul, ya gitu betul Pak Mentak. Silakan Pak Medi. Iya, kalau itu aku udah paham sih. Aku cuma pengen meneruskan tuh gini. Ya, jadi mau apa tadi alat di sana tuh ya udah anggap aja langsung ngerti lah. Oke. Ya nanti data bisa aja tak kasih Japri karena itu banyak kok di di Google banyak informasinya. Jadi kalau misalnya ppm itu rata-rata itu 800 ppm kalau sayur-sayuran. Nah, terus pH itu seharusnya penjelas itu nanti, tapi ya udah
pH itu range-nya sekitar 5,8. Itu pedomannya. Kemudian kalau masalah DO, yaitu makin tinggi DO-nya lebih baik. Suhu itu kalau bisa itu 25 derajat. Terus kemudian kalau lux itu 20.000 lux. Nah, itu pedomannya. Nah, range-nya ya sekitar segitulah. Kalau itu sayur ya. Nah, kalau buah nanti beda lagi. Nah, itu jadi panjang. Cuma yang aku mau garis bawahi itu 2015 itu yang anak mahasiswa itu nyoba, itu pernah kita coba di kebun, itu hanya bertahan kurang lebih 6 bulan. Karena mungkin karena alat meternya itu murah mungkin ya, jadi langsung rusak. Itu yang jadi tantangan untuk nanti kalau misalnya sampai buat. Jadi cari yang durability yang bisa tahannya itu berapa lama, kemudian SOP-nya. Rupanya saya tahu ada alat meter itu yang harus rajin-rajin dibersihkan supaya dia tetap terakurat. Nah, itu yang semua nanti pembeli itu harus dikasih tahu caranya, SOP-nya itu seperti apa, dan kasih tahu ada berapa kalau lampu itu kan ada langsung berapa jam, seluruh jam misalnya. Nah, itu yang harus dicari tahu nanti. Jadi nggak hanya karena terlihat murah, tapi nanti mudah rusak. Ini yang dari tantangan sampean. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu apa saja, yang jelas itu ya tadi ppm, kemudian pH, kemudian sinar matahari, kemudian suhu air, kemudian DO. Itu sih. Nah, kalau sampean masuknya di dalam ruangan yang tertutup, nanti nambah lagi CO2. Jadi cukup panjang sih nanti yang peralatan yang harus disiapin kalau makin canggih. Gitu kali ya, Mas. Kalau nanti kita bisa japri aja lah. Terima kasih Pak Mehdi sebelumnya. Nanti insya Allah kita coba intenskan. Tapi saya cuma udah ada gambaran gitu Kak. Yang penting saya udah ada gambaran bisa diterapkan nantinya gitu. Kasih Pak. Ya, jadi memang kalau bisa tuh memang kalau kita bisa buat sendiri ya buat sendiri. Udah makin lama, makin tahun ini sampai 2019 ini sudah aku ada ketemu anak mahasiswa itu yang sudah buat alatnya bagus sih. Ya nggak apa-apa. Nanti makin canggih kan makin ini. Oke, next masalah tadi itu tentang masalah bisnis. Kita nggak hanya bisnis ya, kita juga untuk lingkungan atau enggak untuk diri sendiri itu ada. Kemudian, nah ini kalau cara bertanam kita yang harus diperhatiin kalau mau bertanam, kalau ini pertama pastiin mau pakai sistem apa, kemudian mau sumber airnya mau pakai PDAM apa air isi ulang atau air mineral. Kemudian ngecek benih ini ada beberapa itu yang mungkin orang kurang perhatiin. Kalau kita beli benih itu ada kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya kita beli terus nggak tumbuh-tumbuh atau tumbuhnya sedikit, itu bisa jadi karena memang sudah kadaluarsa. Jadi kita harus rajin-rajin ngecek kalau beli itu ada expirednya. Kemudian yang kedua, kalau udah pakai kan mestinya kan ratusan ya, mungkin kalau pakai sedikit ya itu harus tertutup rapat. Kalau enggak dia akan lebih cepat kadaluarsanya. Nah, kita kebetulan kalau contoh ini kita nanam pakai selada. Kalau selada itu kan 6 minggu panennya. Kalau oriental kayak kangkung, bayam, sawi itu 4 minggu. Kalau selada itu 6 minggu. Jadi lebih lama. Kita buatnya seperti ini. Jadi ada orang yang rokgulnya dibasahin dulu, baru dikasih biji. Itu juga silahkan. Atau model spirit kita lubangin dulu, kita masukin benihnya, baru kita basahin. Itu juga terserah mau modelnya seperti apa. Cuma kita alasannya kenapa kita begini, itu kalau kita tuh dari awal itu sudah kena air banyak, kemudian ini kena sinar mataharinya itu banyak, itu lumutnya akan makin banyak.
makin tebel. Nah, nanti kalau lumutnya itu makin tebel, benih itu bisa saingan. Nah, tinggal kita benih kita tuh kuat apa tidak. Kalau yang kuat ya fine-fine aja, tapi kalau enggak bisa kalah, malah nggak tumbuh nanti. Nanti coba aja kreasi yang diendepin begini, kemudian kita siramin. Kita bahkan kalau nyiramin ke awal-awal begini, hanya lubang yang ada benihnya ini doang yang kita basahin. Sekitarnya itu enggak. Jadi kalau di video di foto ini kan kita pakai spray. Nah itu kan juga nggak terlalu banyak kan, cuma sekedar basah di atasnya doang. Nah ini nanti akan tumbuh seperti ini. Nah ini kan nih contoh lumut ini kan kayak hitam begini. Ini kalau dari awal itu sudah banyak, lebih tebal lagi yang atas ini. Ini minggu kedua, itu baru kita, minggu pertama itu hanya pagi dan sore kita basahin. Minggu kedua ini kita baru airnya mengalir. Air biasa doang. Minggu kedua ini kita kasih setengah dosis sih. Yang untuk dewasa itu 800 ppm, di sini kita ngasih sekitar 300 sampai 400 ppm. Sudah dikasih pupuk. Kalau yang tadi hanya air biasa. Kenapa kita berpikirnya itu bayi itu kan nggak langsung makan nasi kan, harus ASI dulu, bubur, baru nasi kan. Nah sama, jadi tanaman itu ya kita air biasa dulu, baru pupuk setengah dosis, baru full dosis. Nanti efeknya apa? Sebetulnya nggak masalah sih kamu kasih dari awal. Cuma ya itu nanti lumutnya makin banyak nanti. Coba aja. Nah terus nanti baru kita potong-potong, yang minggu kedua ini kita potong-potong. Nah, baru kita pindahin di media. Nah, cuma gini doang. Nah, pas kita pindahin setelah minggu 2 itu sampai panen itu cuma 800 ppm doang. Nah, terus kalau ini ada yang ditanyain masalah bertanamnya, cuma gini doang sih. Cuma dalam perjalanannya itu kita tiap 2 minggu sekali itu nguras tandon. Jadi tandon itu harus kita bersihkan. Dan kemudian tanaman itu kalau kita pindahin ya, itu di pipa atau di talangnya itu harus bersih dulu. Jadi sudah bersih baru kita masukin. Jadi jangan itu masih kotor kamu masukin, nanti akan bermasalah nanti tanamannya. Itu tips dari kita. Jadi sebelum ada tanaman tuh semua itu harus bersih, baik pipa ataupun talangnya. Nah terus kemudian tandon itu juga 2 minggu sekali harus dikuras dan dibersihkan. Nah kenapa? Nah setelah ini baru kita bahas. Tapi kalau ini udah jelas ya, Pak Medi. Iya. Pertanyaan. Jadi tadi kan dijelaskan dalam tes. Yuk. Jadi dalam instalasi itu kan nutrisi, misalkan yang maaf sebentar. Ini kita gabung di studio utama, jadi ada beberapa yang nyala feedback. Tes. Ya. Dalam satu greenhouse, nah kita ada beberapa instalasi. Salah satu contoh greenhouse kita ukuran 5 meter kali 5 meter, itu terdiri dari 4 instalasi. Dan yang kita praktekkan itu kita baru pakai 1 pompa, Pak. Nah, 1 pompa berarti kan 1 pompa dan 1 tendon. Ketika kita mau mengkombinasikan antara tanaman yang berusia 1 minggu, tanaman yang berusia 2 minggu, kalau penjelasan Pak Medi tadi kan nutrisinya berbeda-beda. Nah, yang masih kecil dia nggak terlalu memerlukan banyak nutrisi. Ketika sudah dewasa, nah itu dia baru 800 sampai 1000 ppm.
Itu cara ngakalinya gimana, Pak? Wah, ini ngakalinya dalam satu tandon, dalam satu meja. Ada yang usia 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, begitu kan? Mohon maaf. Iya. Iya, jadi satu instalasi atau satu meja. Nih, dalam greenhouse kita itu ukuran 5 meter. Nah, dalam satu greenhouse itu terdiri dari beberapa instalasi. Nah, misalkan instalasi A, B, C, D. Nah, yang A ini kita khususkan untuk tanaman yang baru pindah ke dari netpot, dari penyemaian baru pindah ke instalasi. Terus kemudian instalasi B ini dia yang udah berumur 2 minggu. Instalasi C ini sudah berumur 3 minggu. Nah, umur tanaman berbeda-beda, namun kita memakai satu tendon, satu pompa. Itu gimana, Pak? Begini aja. Kalau yang itu sebetulnya gampang sih, itu kan teknis ya. Jadi kalau yang usia 1 minggu, itu kan bisa di selangnya itu sampai tutup. Jadi dia nggak akan kena dari tandon. Yang saya contohin tadi yang cuma disiramin sehari 2 kali pagi dan sore. Nah itu selangnya aja ditutup. Jadi akhirnya dia nggak akan kena dari tandon. Itu bisa. Nah kalau misalnya pertanyaan yang 2 minggu itu yang seharusnya tadi saya bilang itu 400 ppm, tapi kalau yang dewasa itu 800 ppm. Nah itu seperti apa? Saya sarankan coba di 800 ppm aja, jangan langsung 1000 ppm. 800 ppm itu kalau tanamannya itu oke-oke aja, ya sudah nggak apa-apa, terusin aja sih. Kalau itu nanti memang nggak ini, ya berarti mau nggak mau turunin lagi jadi 700 ppm atau 600, coba lagi. Nah kalau memang nanti yang kecil oke, besar oke, nanti usianya seharusnya akan fine-fine aja karena dari awal sudah langsung dikasih banyak pupuk ya. Jadi mesti nanti usianya kan sama-sama 4 minggunya, gedenya kurang lebih akan sama sih. Bingung nggak ya? Bisa diterima, Pak. Bisa diterima ya. Nah, jadi nggak apa-apa 800 ppm aja. Tapi kalau 1000 ppm aku nggak yakin dia tumbuh akan hidup itu kegeden. Coba aja 800 ppm itu, kalau misalnya masih oke ya udah terusin. Kalau enggak turunin lagi. Nah itu nanti akan jadikan rata-rata. Jadi nggak masalah. Itu terus aja. Misalnya harus bertahannya 600 ppm ya wis 600 ppm aja. Begitu sih. Oke, Pak, baik, bisa diterima. Dilanjut, Pak. Oke, ya. Jadi rata-rata tanaman itu butuh dibuat 800 ppm karena ada beberapa tanaman yang kalau dikasih itu lebih 1000 ppm misalnya, dia itu malah menguning malahan. Malah over. Jadi kayak misalnya kailan, ya kailan itu juga akan seperti itu, nanti jadi menguning. Jadi memang paling aman itu di bawah 800 ppm aja. Terus terus masalah penyebab. Permasalahan itu ada 3, organisme pengganggu, fisiologis atau unsur hara. Kalau masalah ini kan hama ya, jadi namanya tanaman itu kan rantai paling rendah ya. Jadi kasta terendah, jadi bisa mati atau rusak dari semua makhluk hidup gitu. Bahkan manusia pun juga. Jadi kalau kita sering ada kunjungan itu juga kalau ada anak TK itu buat deg-deg gitu biasanya, karena kadang kok keliling itu tangannya itu bisa ya sak moodnya gitu, langsung diambil, disobek gitu ya, sudah sering. Makanya kalau ada kunjungan TK itu kita sering tolong gurunya diperbanyak. Nah jadi organisme pengganggu itu bisa hama,
bisa bakteri, bisa virus, macam-macam, dari yang besar atau yang kecil. Nah, umumnya itu bisa karena ulat, penggorok daun, belalang, atau kutu. Nah, ini yang saya bilang kayak yellow traps atau blue trap itu seperti ini. Ini kasih aja pakai lem tikus. Lem tikus itu kan nggak bakalan kering. Jadi tempelin gitu, nanti hama kan nempel ke situ sebagai gantinya bunga. Itu untuk mengurangi, untuk mengalihkan ya. Jadi bukan untuk benar-benar membasmi ya. Atau pakai PC organik, itu di Google banyak. Intinya yang pahit-pahit dan pedas-pedas itu biasanya yang dipakai. Nah, terus kalau masalah tikus juga bingung, karena tikus itu makin lama makin pinter. Ya kalau enggak ya di akhirnya itu dikasih lem di apa atau oli di tiang-tiang ini. Biasanya tuh ya naiknya kan pasti ke situ, nggak naik kemana lagi. Itu yang kita kasih trap atau itu dikasih apa ya? Ya itu oli sama lem sih yang bayangan. Terus ini mata kodok ini biasanya kalau di musim hujan itu pasti kena. Mata kodok itu istilah umumnya, tapi intinya ya kena jamur ya. Jadi ini selesai kalau kita kasih atap. Jadi ada plastik UV di atas atau atap plastik, nggak kena hujan, itu nggak akan jamuran parah seperti ini. Oke, terus organisasi pengganggu ini kalau di tanah itu ada namanya gulma yang harus dicabutin, kayak di rumput rumah itu kan selalu ada rumput liar yang selalu dicabutin. Nah, kalau di hidroponik kita lumut atau algae, itu harus dibersihkan. Kalau enggak pasti mengganggu mata ataupun tanaman sekitarnya, kan gitu. Nah, ini contoh kalau nggak dibersihkan ya lumutnya kayak puarah kayak begini. Ini bubur apa gitu ya. Dan tanamannya pasti nanti kalau makin tebal seperti ini pasti tanamannya kecil. Karena nutrisinya akan diserap sama lumut, sama algae ini. Nah, nanti jadi yaitu rebutan. Jadi yang jadi masalah nanti. Nah, ini tanaman itu sehat apa enggak kadang salah satunya bisa dilihat dari akarnya. Jadi kalau akarnya sudah mulai hitam, pasti ada penyakit biasanya. Jadi kalau dia putih ya berarti sehat. Nah, kuncinya apa? Yaitu harus bersihin lumut-lumut seperti ini. Kebersihan kuncinya. Jadi kita ini kan sehat apa tidak itu kan bisa dilihat dari lingkungan kita ini bersih apa tidak. Kan gitu. Nah, kalau kita rajin kebersihan, kemungkinan besar kita nggak akan kena penyakitnya. Sama di tanaman hidroponik itu begitu. Jadi makin kita rajin bersihin, makanya itu sebelum ada tanaman masuk ke ini talang atau pipa harus bersih dulu. Itu SOP yang penting yang harus diperhatiin. Nah, ini yang pokoknya lumut itu kalau bisa tuh bersih sebelum ada tanaman, dan ya kalau mau rajin ya selalu dibersihin selalu. Nah, kemudian yang kedua, fisiologis lingkungan. Bisa jadi karena saking karena suhu atau kelembapan atau cahaya yang berlebih. Itu tanaman itu jadi misalnya layu, itu umum. Jadi biarin aja kalau misalnya sore itu dia tumbuh ya fan-fan aja. Atau kalau memang rajin, ya gimana cara dia jangan sampai layu. Misalnya tandonnya itu dikasih es. Nah, itu bisa juga misalnya pakai aqua botol itu yang 1,5 liter misalnya, itu diisi penuh, dimasukin freezer, kemudian dimasukin. Nah, nanti kalau udah sore dimasukin freezer lagi, nanti siang besoknya dingin. Itu ya kalau mau rajin seperti itu juga bisa. Atau modelnya ditambahi kayak AC, kayak di kebun kita ada AC-nya. Jadi kayak cara kerjanya kulkas itu dimasukin di air, itu juga bisa. Itu untuk mengurangi air itu supaya dingin, untuk nambah DO. Nah, itu kok enggak, nah yang ini masalah sinar matahari ya.
Jadi etalase atau kutilang ini harus diperhatiin. Jadi cahaya itu kurang lebih 20.000 lux. Terus pencegahan, nah ini pencegahan etalase. Jadi dari awal tuh kalau bisa udah langsung kena sinar matahari. Jadi kalau enggak dia akan berkecambah, nanti tanamannya dia akan meninggi jelek untuk dilihat. Nah, kalau enggak ini tiben, ujung-ujungnya itu mencoklat begini. Ini masalah kelembapan. Jadi makanya kalau pernah masuk ke kebun yang besar itu nanti ada kipasnya. Nah, kipasnya itulah yang supaya di sana itu masih apa ya, ada udara yang tidak kering gitu loh. Tuh, atau bahkan ada beberapa itu pakai sprinkle di kabutin jadi supaya dingin. Itu biasanya kalau kebun-kebun besar kayak begitu. Nah, terus gimana caranya kalau kita nggak punya alat seperti itu? Ya, ini biasanya kalau terjadi seperti ini, biasanya ini nanamnya terlalu pendek, terlalu deket-deket. Jadi dijauhin gitu nanti akan berkurang ini ya. Salah satunya. Ya, jadi karena terlalu rapat. Atau model seperti ini juga sama. Sudah melengkung begini biasanya itu masalah kelembapan. Sirkulasi udaranya kurang lancar. Terus oh ya, ini kalau misalnya ujungnya ini hitam, ini biasanya kalau pupuknya kebanyakan, ini juga bisa. Kalau pupuknya terlalu banyak, mungkin alatnya rusak atau apa, itu nanti ujungnya itu akan menghitam. Itu biasanya karena pupuknya kebanyakan. Nah, oke. Terus masalah unsur hara. Jadi unsur hara ini kalau misalnya kita melihat kalau manusia itu sakit itu kan bisa langsung tahu, pilek misalnya atau batuk gitu. Kalau tanaman itu kan nggak bisa. Taunya dari mana? Dari ini, dari daunnya. Kalau daunnya itu seperti kuning seperti ini atau bintik-bintik, itu pasti ada beberapa unsur dia yang kurang. Defisiensi nutrisi namanya. Nah, kalau di tanah itu kita pakai alat seperti ini, namanya pH meter sama, ditusukin di tanahnya. Jadi ada beberapa tanaman itu cocok di tanah yang lebih asam. Ada beberapa tanaman yang cocok ke arah tanaman yang basah. Biasanya yang basah itu yang buah-buahan biasanya. Kalau sayur-sayuran biasanya yang asam. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tanamannya itu lebih ke arah basah? Nah, ini kita ada lihat di range seperti ini. Jadi kalau di tanah itu range yang harus dijaga itu kurang lebih 6,5. Jadi 6,5 ini lihat ini, warna hijau, kemudian warna merah atau warna putih, itu bedanya. Kalau warna hijau pada saat 6,5, nitrogen ini terserap semua. Fosfor juga begitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya masuk di merah? Nah, kalau di merah itu dia nggak akan bisa terserap. Itu kalau putih ya memang juga nggak ada. Jadi kayak apa namanya, antara terserap tidak kalau putih itu. Kalau hitam atau merah itu biasanya tidak. Nah, ini yang harus tahu. Jadi ada penjelasannya. Ya, jadi gini, penjelasannya itu oh ya. Mana yang aneh? Oh ya ini, sorry. Nah, ini kalau di air itu kita butuhnya kurang lebih 5,8. 5,8 ini, nah ini terlihat. Jadi kalau dia itu misalnya ke arah 7, contohnya kayak ini, iron itu makin lama terserapnya makin sedikit. Kemudian zinc ini juga mungkin sedikit, boron makin lama makin sedikit kalau di 7 dibanding yang 5,8. Jadi dengan 5,8 itu dibuat rata-rata dia akan terserap semua. Jadi mungkin cara apa namanya berpikirnya itu gini, kayak manusia itu kalau orang Surabaya ya, orang Surabaya ini kan makan itu paling
enak itu kalau ada cabai, ada sambelnya. Jadi pH ini kayak sambel. Jadi makanan apa saja itu kalau nggak ada sambelnya itu bisa-bisa nggak kemakan semua. Tapi kalau ada sambel terus lahap habis semua. Nah gitu. Jadi pH itu gunanya untuk itu supaya unsur-unsur ini terserap semua oleh tanaman. Itu yang anunya pH. Cara kerjanya pH itu seperti itu. Nah, kalau di hidroponik ada alatnya pH meter seperti yang warna kuning ini. Jadi masukin di airnya. Nah, itu terus ada pH itu. Nah, kalau pH itu sering naiknya daripada bawahnya, daripada nurun ke bawah. Jadi kalau memang nyari cairan itu ya cairan yang nurunin biasanya. Kalau naikin nggak perlu, karena pertama air itu sudah pasti naik, sudah pasti 7 kan kalau yang bagus. Apalagi terus kalau pakai PDAM bisa 8 pH-nya. Nah, jadi kalau misalnya mau naikin pH itu ya gampang, tinggal nambah air aja, itu pasti naik. Gitu. Nah, kemudian jadi nah ini terus ada beberapa alat, ada yang orang pakai EC atau TDS. Jadi ini juga perdebatan nih. Kadang orang pakai ppm, kadang pakai EC. Jadi kalau misalnya kita pakai ppm itu gunanya apa, EC itu gunanya apa, itu penjelasan seperti ini. Kayak manusia itu milih makanan itu seberapa sehat atau seberapa lezat. Itu yang berbeda. Jadi kalau pengen lezat itu pakai ppm. Tapi kalau pengen yang berapa sehat itu pakainya IC meter. Jadi yang diukur beda. Nah, memang jadi sebetulnya di pedoman hidroponik itu seharusnya itu pakai EC yang dipakai. Nah, EC itu umumnya itu 2 kali ppm. Jadi kalau misalnya ppm 800, biasanya itu EC itu 1600. Tetapi itu bergantung merek apa. Biasanya itu selisihnya itu 100. Jadi ada bisa jadi 1,6, bisa jadi 1,7 atau bahkan 1,5. Itu bergantung alatnya. Ya, kurang lebih begitu. Terus ini yaitu tadi saya bilang tandon harus diganti. Terus ini ada beberapa informasi. Jadi kalau kita menanam apa, itu butuh pH-nya berapa, butuh suhunya berapa, butuh EC atau ppm-nya itu berapa range-nya. Itu ada kok di Google banyak. Jadi mau tanaman apa ini, ada semua kok sebetulnya kalau mau nyari. Oke, nah sebelum saya kasih video ini, ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, saya mau ngasih ini video ini paling penting banget. Yang tadi penjelasan tadi itu misalnya sudah dilakuin tapi terus tetap nggak tumbuh, nggak bagus, padahal sudah dilakuin seperti itu. Jangan-jangan jawabannya ada di video ini. Nah, ini saya setel videonya ya. Jadi ini tanaman itu bisa melihat. Jadi dia mau nempel kemana itu dia bisa lihat. Jadi banyak orang ngomong tanaman itu nggak pinter. Nah ini ada penjelasannya.
Ya ini ya kalau nggak ngerti bahasa Inggris itu tanaman itu A dan B ini dipisah. Satu tuh diomongin yang baik-baik, yang kanan tuh diomongin yang jelek-jelek, diajak ngomong elek-elek gitu terus. Nah, pertumbuhannya beda. Oke, next. Nah, kalau yang ini bedanya, ini kan dia bisa melihat tuh, dia harus nempel kemana. Tapi milih mana yang paling bermanfaat untuk dia, dia bisa milih. Mana? Alah. Dan dia juga bisa bersaing dan bisa ngaku kalah. Nah, kalau video ini dia tuh nyoba tanaman apa namanya? Kakak. Enggak, ke mama dulu. Jadi tanaman ini nyoba dikasih lie detektor. Jadi tanaman buah naga itu dikasih lie detektor, kemudian dikasih kak. Jadi terus nanti ada beberapa orang itu nanti dikasih ini. Maaf ya. Silakan, Pak Medi silakan ditemani dulu. Saya nggak apa-apa. Jadi ini dikasih tugas berapa orang tadi itu, ada satu disuruh untuk membunuh tanaman dirusak. Nah, yang lainnya tuh nggak disuruh apa-apa. Nah, ini nanti tanaman itu dites pakai lie detektor itu, orang mana yang membunuh temannya, gitu. Videonya itu seperti itu. Pak Medi, ini sorry diinterupsi dulu, karena ini sudah mau menjelang asar, ada baiknya langsung dibuka sesi tanya jawab, Pak Medi. Ya udah langsung aja tanya jawab, monggo. Silakan adik-adik maupun bapak-bapak ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanya. Oke, monggo yang mau ditanyakan. Jadi makanya itu kalau ada orang rupanya ini tangannya lebih dingin, apa tidak? Ya ini sebenarnya dari video ini udah kelihatan. Jadi kalau misalnya yang ngerjain itu ada masalah di rumah gitu, itu nanti mempengaruhi di pertumbuhan tanaman juga. Gitu. Ayo tanya. Monggo kalau ada yang mau nanya. Jadi kalau misalnya
tanam, dari sisi menanam itu tadi teknologinya dan informasinya sudah cukup baik. Namun kita kan biasanya orientasinya juga selain menanam, terus tanaman itu bagus, panennya bagus, terus hasilnya bagus. Nah, dari sisi penjualan ada informasi yang bisa kita jadikan ini nggak lesson learn nggak Pak Mehdi? Bagaimana cara marketingnya, jualkannya, terus kemudahan dalam mendekati customer dan sebagainya. Kalau dari technical tadi mulai dari depan sampai belakang itu kan semua berujung ke tanaman itu menghasilkan hasil yang bagus, panen yang baik. Monggo Pak. Monggo Pak Venta. Soalnya tadi barusan aku tinggal tadi, tidak nggak tahu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau sejarah babat alas kami waktu dulu awalnya dulu kita mulai merintis Pak ya, memang di Surabaya ini kami awalnya memang anti mainstream Pak. Jadi memang agak kejam ya, yang kami terima pada saat respon masyarakat pada saat kami kenalkan hidroponik itu agak sedikit kejam, Pak, karena memang kalau dibandingkan harga antara sayur hidroponik dengan tradisional, itu memang mereka agak menggos-menggos untuk mengerti gitu, Pak ya. Nah, jadi saat itu kami memang awalnya tidak terlalu pusing dengan market survei, Pak, karena kami punya bisnis cafe and resto. Jadi awalnya kami membuat kebun pionir itu di lahan 600 meter persegi. Awalnya memang untuk sebagian besar kita cukupkan di kebutuhan sentral kitchen kami, Pak. Nah, sehingga kami niatnya pokoknya bonek aja deh gitu dah. Nah, pada saat kami panen perdana, Pak, itu awal-awal memang kami bagikan, Pak ya, ke tetangga sebelah, saudara, satpam perumahan, teman-teman kita undang. Nah, itu untuk trial awal lah. Barangkali mereka dengan kita kasih trial itu mungkin bisa ngasih komentar seperti apa. Nah, setelah itu baru kami kirim sampel-sampel dan penawaran itu ke hotel, resto, sama supermarket, Pak. Jadi kami buka pasar itu seperti itu. Karena memang waktu itu memang sayur kami ini hanya bisa ditemukan di supermarket kelas mewah ya, kelas atas selevel kayak Range Market sama Papaya, Pak ya. Karena memang waktu itu masih import. Nah, pada saat kami masuk Shangri-La dan hotel bintang 5 yang lain seperti Marriott dan kayak restoran-restoran yang ada menu saladnya, itu memang yang paling senang itu adalah chefnya, Pak. Karena chefnya itu melihat selada-selada yang kami hasilkan dengan bibit yang dari Belanda, itu memang mereka itu merasa senang sekali karena mereka itu kan sekolah sampai ke luar negeri, ada yang sekolah chef di Belanda, Rusia maupun Singapura, Australia dan segala macam lah ya. Jadi mereka itu kesulitan untuk nyari salad-salad yang mereka butuhkan untuk meng-create menu ya Pak ya. Tetapi di sisi lain chefnya senang, tapi procurement belum tentu senang karena apa? Harganya kan lumayan, Pak. Jadi pada saat itu mungkin selada di pasar itu harga 10.000, harga kami udah 50.000, Pak. Nah, jadi per kilo ya. Jadi memang pada saat itu yang berat itu adalah purchasing karena memang nanti menu mereka, harga menu mereka kan naik kan gitu ya. Tetapi mungkin perdebatan antara chef di dapur sama procurement akhirnya kemudian naik ke level manajer hotel maupun resto, Pak. Nah, kita buying time aja. Kita buying time, jadi rupanya setelah beberapa minggu gitu ya, mereka akhirnya open PO, Pak, ke kita. Ya, alhamdulillah gitu. Karena memang sayur kita bagus, lokal dari Surabaya. Kemudian kalau mau panen juga cepat diantar. Sayur juga dalam kondisi bagus ya karena memang kebunnya dekat dengan hotel, mungkin jarak 10-15 menit atau paling lama 30 menit ya, kita antar pakai motor gitu ya. Jadi memang babat alasnya seperti itu, Pak. Kita juga belajar dari pembimbing kami dari Jakarta, di pusat kami sebenarnya di Pamulang, Pak.
Jadi kami diajari caranya packing, kemudian caranya membranding, bikin logo, kemudian pasang stiker bagaimana, kemudian cara penawaran ke hotel resto bagaimana, cara penagihan juga bagaimana. Nah, semua itu kita awali dari awal Pak sampai detik ini. Alhamdulillah memang harga kami itu mulai tahun 2014 sampai sekarang itu sama Pak, tidak berubah. Jadi memang bagi beberapa hotel dan resto itu suka atau langganan loyal kami itu memang senang dengan kami karena kami mulai Januari sampai Desember itu tidak pernah merevisi harga Pak. Sehingga menu mereka jual di hotel pun dengan bahan baku yang harganya flat ya itu lebih stabil mereka mematok harga di menu mereka di customer. Tapi kalau bahan baku itu naik turun kayak dolar gitu ya Pak ya, itu kan Bapak kadang sering ke restoran itu ada harga itu ditutup sama stiker karena harganya berubah. Nah, itu mereka enggak mau seperti itu Pak. Mereka lebihnya flat gitu Pak. Nah, jadi mungkin itu kurang lebih yang bisa kami sharing Pak ya untuk marketing karena memang yang benar itu kalau mau buka kebun itu memang survei market dulu sehingga ketahuan sedikit banyak demand-nya itu seberapa yang masih open ya. Karena biasanya bisnis sayur itu Pak, yang paling kritikal dan yang paling penting adalah menyeimbangkan antara pasokan dan demand Pak. Karena sayur yang kami produksi ini memang nggak bisa lama di kulkas. Jadi kalau misalnya kita panen kebanyakan, salah. Tapi kalau kita panen kurang, salah juga Pak. Nah jadi itu adalah trik kami hingga bertahan 5-6 tahun sampai sekarang karena memang kami itu kami harus bisa membaca kira-kira 6 minggu lagi dari sekarang, trendingnya pasar itu seperti apa gitu Pak. Karena kan kalau kami kelebihan juga rugi, kalau kami kekurangan juga dikomplain sama klien Pak. Jadi itulah yang membedakan kami, seorang petani, entrepreneur, dan pengusaha sayur ya, dibanding dengan petani tradisional yang mereka hanya pintar nanam, tetapi kemudian panen dipermainkan sama tengkulak, harganya dijatuhkan. Nah, itu yang membedakan kami dengan mereka, Pak. Nah, itu menarik tuh, Pak. Kalau misalnya kondisi hotel, perhotelan, restoran, itu kira-kira kalau dari sisi tadi Bapak terangkan ada collectibility dari receivable tagihan-tagihan itu kira-kira berapa hari ya, Pak Entah? Jadi kami itu membuat beberapa segmen kelas dari klien Pak atau customer. Kalau customer yang bisa membayar lunas dalam waktu 1 minggu tagihannya, biasanya kami kasih harga potongan Pak. Tapi hotel-hotel bintang 5 sekelas Shangri-La itu Pak, itu kalau membayar kadang 30-45 hari Pak. Jadi mereka itu kadang SOP-nya itu tidak melihat itu petani atau itu pengusaha atau apa. Pokoknya SOP 45 hari ya 45 hari, Pak. Nah, itu yang kita naikkan harganya, Pak. Oke. Nah, kalau di kondisi COVID seperti ini, apakah masih berstatus 45 hari ya, Pak? Sama, Pak. Mereka sepi hotelnya. Jadi, sebelum 45 COVID... 45 hari tetap dibayar ya, Pak? Iya, 45 hari, Pak. Nah, kita tuh ada pengalaman di Daking, restoran The Daking, di Jakarta itu ada 24 outlet. Kita pernah suruh pasok tanaman sayuran yang untuk makanan menu mereka, itu per hari mereka bisa sampai 20-40 juta per hari. Apalagi kalau di masa kayak Imlek atau Natal, Tahun Baru, itu bisa nembus di 40 juta per hari order mereka untuk 24 outlet. Itu sampai setahun, sekarang belum dibayar. Ya sama Pak, kami juga punya rekanan seperti Salad Stop Pak, tapi di Surabaya namanya Crunch House. Jadi sebelum COVID itu lancar pembayaran Pak. Pada saat masuk COVID, memang mereka yang paling bleeding Pak, karena kan mereka punya outlet di mall, di bandara, maupun stand alone. Itu semua kan walaupun customer nggak ada, mereka harus bayar sewa Pak. Nah disitulah kemudian mereka bleeding, dan kemudian minta keringanan kami, tunggaan yang lumayan juga nilainya Pak, sekitar 4-5 bulan gitu minta cicil pembayarannya Pak. Sehingga itu juga berdampak di kami gitu loh Pak. Nah itu kalau dari sisi macam sayuran mana yang favorit di
kalangan Horeca? Jadi sebenarnya Horeca itu kan ada yang Asian, ada yang Western, Pak. Sama juga dengan hotel. Kami memang dari awal itu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kami ini agak sedikit mainstream di awal. Kami tidak mau head to head dengan petani yang sudah supply ke hotel resto kayak kangkung, bayam, sawi, kailan, itu kita tidak sentuh, Pak. Kami buka segmen baru di dunia selada dan herbal, Pak. Yang biasanya untuk salad maupun untuk menu-menu Italian maupun menu-menu American, Pak, yang membutuhkan kayak rosemary, terus kemudian parsley. Nah, sehingga kami tidak head to head sama petani. Petani punya pasar sendiri, kami create pasar yang lain, Pak, gitu. Ya, itu bagus tuh, Pak. Masuk di pizza nggak, Pak? Pernah masuk di Pizza Hut nggak? Nah, kalau jenengan bisa masuk di pizza, kami bisa supply basilnya, Pak. Kami kemarin sempat ngirim ke Jakarta itu perusahaan pizza, tapi bukan pizzanya, tapi yang kompetitornya pizza, yang kelas menengahnya, bukan selevel pizza. Itu kita ngirim rutin ke Jakarta, Pak. Termasuk paprika tanam juga, Pak? Kalau paprika kita dengan mitra, Pak. Karena kami tidak terlalu mahir atau tidak punya kebun paprika, Pak. Ini menarik sih, Pak Venta. Di masa kondisi COVID seperti ini, kadangkala kecenderungan customer itu kayak di atas angin. Malah justru kita yang kadangkala istilahnya bleeding. Namun kembali lagi ke program kita di sini, bahwa kita skalanya memang yang kalau dipaparkan tadi lebih cenderung lebih menguntungkan untuk sistem datar, tanam sistem datar, karena kecenderungan lokasi tempat kami ini memang kesulitan sinar matahari, artinya tertutup di berbagai sisi pepohonan, karena memang pepohonan itu milik orang, jadi kita nggak juga bisa serta-merta menebang dan sebagainya. Tapi di lain sisi memang kita kebutuhan akan lubang. Oh, kalau sistem datar itu kembali lagi ke teknologi tanam, Pak, mohon maaf. Itu kalau sistem lubang itu per lubang itu punya jarak tertentu yang mempengaruhi hasil tanam atau tidak ya, Pak? Jadi itu tergantung dari komoditi yang mau ditanam, Pak. Kalau selada, kan kita sudah bisa bayangin selada. Selada itu kan sistemnya crop, Pak, setengah lingkaran. Itu di teori kami petani hidroponik, kalau selada itu diameternya itu kurang lebih 18-20 cm, Pak. Sehingga itulah yang menentukan jarak antar lubang. Tapi kalau jenengan mau nanam kangkung, sawi, atau pakcoy gitu, Pak, ya, itu kalau jarak lubang 20 cm rugi space, Pak. Bapak bisa tanam itu kira-kira 10 cm cukup, Pak. Atau bahkan even 8 cm cukup. Karena jarak space ini menentukan titik lubang, Pak. Kalau kuantiti lubang semakin banyak, produksi banyak. Tapi kalau Bapak habis nanam kangkung balik ke selada, nah ini nanti terlalu rapat, Pak. Jadi mungkin lubang yang terlanjur di lubang itu harus ditutup pakai plester. Ini monggo dilanjut, teman-teman. Saya mau bertanya, Pak. Mohon maaf untuk yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mehdi, bahwa pemakaian TDS dan EC untuk pengaturan kadar nutrisi hidroponik itu, apakah dua-duanya harus kita ukur atau salah satu saja, Pak? Yang ppm dan EC maksudnya? Iya, Pak, betul. Jadi putusnya aja salah satu, milih ppm atau EC. Nggak masalah sih. Cuma kan saya bilang kalau ideal pakai EC. Tapi kalau enggak, ppm nggak apa-apa. Yaitu seperti saya bilang dari awal, pedomannya 800 ppm.
kalau nanam sayur. Oke, Gitu. Pak. Untuk satu lagi, Pak, Hmm. untuk pemakaian pH meter sendiri itu sebaiknya dilakukan sebelum menambahkan nutrisi di tendon atau bagaimana ya, Pak? Sudah semua. Baru diturunin pH. Oh, jadi airnya itu sudah tercampur dengan nutrisi, lalu baru kita ukur pakai pH meter itu. Hmm. Oke, makasih Iya. banyak. Soalnya ada pupuk itu kalau yang rodok bagusan itu nurunin pH juga. Jadi pH-nya itu 7 itu nanti dia akan turun. Setahuku sih turunnya nggak banyak sih, cuma sekitar setengah aja. Jadi cuma jadi 6,5. Jadi ya, jadi mending aja setelah. Jadi pH itu setelahnya aja. Jadi kalau nanam nutrisi itu cobaan kamu pakai B dulu masukin di tandon, baru kemudian A. Itu nanti pH juga ikut turun. Dibanding kamu ngasihnya itu A dulu baru B. Itu ada beberapa pupuk bisa begitu nanti. Nah, itu sekedar anu aja sih. Tapi nggak terlalu banyak sih. Ya itu paling cuma setengah. Oke, ini kalau mau diterusin lagi tentang teori marketing, monggo, atau break dulu ya, silahkan. Atau Mungkin cukup untuk marketing, Pak. Oke, ya wis. Oke, mungkin kita aja tinggal tanya jawab lagi, mungkin ada yang mau tanyain. Ada pengalaman nggak Pak, media tanam selain dari yang kayak lobang atau ini yang menggunakan media tanam kayak arang atau arang apung atau batu-batuan atau gimana Pak? Yang mudah untuk kita dapat implementasikan. Bergantung nanam apa sih? Selama ini pakai yang sudah nyoba itu pakai tisu bisa. Kemudian pakai busa itu juga bisa. Pengganti rock wool ya, tapi paling bagus sih rock wool. Masih tetap. Ini kalau mau cerita tentang pricing, kalau tips dari kita itu ini. Jadi ada sekitar 11 faktor. Ini kalau kita bisa kasih itu makin banyak faktornya kita kasihkan, itu orang akan lebih mudah untuk memilih. Jadi misalnya ada orang itu jual hanya murah doang, tapi kalau murah tapi tidak ada kualitasnya, nah kan beda. Jadi itu kita ada sekitar 11 ini kita harus kita kasih. Nah, jadi ini yang pengalaman kita itu seperti ini. Jadi sebelah kiri itu yang kita, kanan itu kompetitor. Jadi kalau kita bisa ngasih itu perbedaan itu banyak, harga itu jadi lebih mudah diterima. Jadi sekarang ini kita ini kan masih price maker ya. Jadi price maker itu harga kita jadi pedoman untuk orang-orang. Jadi ada orang itu murah banget ya ada, yang setengah-setengah ada, yang lebih mahal dari kita juga ada. Tapi kita masih top, masih termasuk yang paling mahal sih. Nah, tapi masih diterima. Kita aja masih mainnya tontonan, masih diserap tontonan. Berarti kan harga mahal tapi nggak ada masalah harusnya kan. Nah, caranya gimana ya ini? Kita bisa kasih kelebihan kita itu lebih banyak daripada yang orang lain. Itu selesai, kayak gitu doang kok. Jadi nanti pinter-pinter nyari mitra yang benar-benar bisa jaga kualitas. Kuncinya itu di situ sih. Dari pengalaman kita itu permasalahan itu kalau nggak masalah tampilan, kedua itu masalah hama. Jadi kalau sayur ada hama itu pernah kita dikomplain, bahkan sampai di-cut pernah. Karena dia sampai kelolosan hamanya itu sampai ke pembeli. Jadi sudah diolah menjadi salad itu terus ada ulate. Wah, udah. Kita sampai di-cut. Ya, berarti yang salah kan bukan hanya kita ya. Dia sendiri pembersihannya kan kurang berarti. Ya, tapi ya sudah, itu permasalahan kita itu. Jadi tampilan sama hama itu yang paling krusial.
Kalau kita bisa jaga dua itu, ya itu akan lebih diterima selalu. Mungkin begitu sih tipsnya. Terima kasih. Satu lagi mungkin Pak, kebun sayur Surabaya ini sudah paling jauh itu ngirim sayur kemana ya Pak? Ekspor kah? Enggak, hanya Surabaya aja. Oke. Enggak, kalau diekspor nggak berani Pak, karena sayur itu nggak bisa tahan lama. Kalau buah berani, ada beberapa teman buah itu sama ekspor. Tapi kalau sayur susah. Jadi makanya sekarang lagi ngetren hidroponik itu buah, melon terutama itu diekspor. Saya pikir cukup ya Pak Edi ya, karena memang waktu sudah mendekati asar. Kami berterima kasih banyak atas penjelasan yang gamblang, jelas dan aplikatif langsung dari petani. Kalau petani kayaknya bukan, soalnya prejengannya nggak pakai petani itu entrepreneur. Dan insya Allah ini sangat berguna bagi adik-adik baik itu di pramuka maupun di pesantren maupun pengurus DKM sendiri untuk kedepannya. Dan kami mohon maaf apabila tadi ada keterlambatan sedikit mengenai masalah teknis ya. Harapan kami semoga ini bisa menjadi bahan yang baik untuk berkelanjutan dalam berhidroponik dan berwirausaha, dan mungkin ada kemungkinan juga bisa bekerja sama karena memang kalau diekspor ditransfer dari Surabaya ke Jakarta tidak bisa, tapi kalau dibuat kerjasama sehingga dibuat klaster-klaster baru di Jakarta mungkin bisa berpotensi seperti itu. Insya Allah itu dari saya kedepannya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Penta dan Bapak Medi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak ilmunya kepada adik-adik di sini. Dari kami saya tutup. Atas perhatian adik-adik saya syukuri. Alhamdulillah jazakumullah. Semoga Allah memberikan banyak berkah kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.